Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pelajaran untuk kita sama-sama belajar mengenal Allah. Dari sifat 20 kita sudah sampai kepada sifat hayat. Apa arti hayat? Hayat artinya hidup. Nah, malam ini kita masuk ke sifat sama. Sifat sama. Apa arti sama? Sama artinya Allah itu mendengar. Allah itu mendengar. Ustaz tanya, kira-kira mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita sama tidak? Di antara yang sudah kita pelajari dari sifat yang 20, Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa artinya mukhalafah? Bersalah-salahan, berbeda, tidak samu. Lil hawadisi, li bagi, al hawadis yang baru. Apa tanda baru? Tanda baru atau permulaan. Jadi setiap yang ada permulaan itu dalam ilmu tauhid disebut dengan baru. Kalau cak itu apa yang baru? Saya ulangi. Dalam ilmu tauhid setiap yang ada permulaan itu seluruhnya disebut dengan baru. Kalau cak itu apa yang baru? Bini Pak Ketua di rumah baru apa lama? Bini MC baru apa lama? Bapak-bapak yang sebelah kanan, bininya di rumah baru apa lama? Yang sebelah kiri baru apa lama? Ustaz ulangi. Dalam pelajaran ilmu tauhid disebut dengan baru segala sesuatu yang ada permulaannya. Kalau saya itu ada yang istrinya lama di sini. Ibu yang punya suami ibu baru apa lama? Ingat, sekarang kita belajar tauhid, belajar untuk mengenal Allah. Salah satu sifat Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafah artinya berbeda, bersalah-salahan, tidak samu. Li bagi, al hawadisi yang baru. Apa ciri baru? Dalam ilmu tauhid disebut dengan baru setiap yang ada permulaannya. Jadi ibu ustaz ulang, suami ibu di rumah baru apa lama? Yang baru itu seluruh alam.
Apa itu alam? Jadi seluruh alam itu baru. Apa itu alam? Alam masiwallah. Apa-apa yang selain Allah. Ngapa seluruh alam baru? Karena yang namanya alam dak kati yang dak kati permulaannya. Yang namanya alam seluruhnya ada permulaan. Ngapa? Karena alam adanya diadokan. Setiap yang adanya diadohkan berarti dia ada permulaan. Bisa dipahami kira-kira? Langit diadokan apa tidak? Bumi diadokan apa tidak? Matahari diadokan apa tidak? Bulan diadokan apa tidak? Bintang-bintang diadokan apa tidak? Planet-planet yang lain diadokan apa tidak? Malaikat diadokan apa tidak? Jin diadokan apa tidak? Manusia diadokan apa tidak? Hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, udara, api, gas, dan lain sebagainya. Seluruh adanya karena diadohkan. Setiap yang diadohkan berarti ada permulaan. Kapan permulaannya? Awal dia diadohkan. Sebelum diadohkan tidak ada. Maka dia disebut dengan ada permulaan. Nah, setiap yang ada permulaan, Allah tidak sama dengan dia. Berarti Allah tidak sama dengan seluruh alam, termasuk makhluk Allah yang Allah ciptakan secara sempurna, manusia. Allah tidak sama dengan manusia. Nah, sekarang kita membahas sifat sama. Apa arti sama tadi? Sama artinya Allah mendengar. Kita sudah membahas salah satu sifat Allah, mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah bersalah-salahan, berbeda, tidak sama dengan yang baru. Kata lain yang baru, makhluk. Kata lain yang baru, makhluk. Karena setiap yang ada permulaan berarti dia diciptakan. Ciptaan bahasa Arab namanya makhluk. Yang nyiptakan Khaliq.
Siapa Khalik? Khalik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kira-kira cak mana mendengar Allah? Mendengar Allah sama tidak dengan mendengar kita? Tidak. Yakin? Dari segi apanya? Galo-galonya. Perbedaan Allah dengan makhluk secara ringkas ada 3. 1, dari segi zat. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kemudian dari segi sifat. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian dari segi af'al atau perbuatan. Af'al Allah tidak sama dengan af'al makhluk. Sekarang sama. Sama artinya mendengar. Kalau mendengar kita cak mana ibu-ibu? Kalau mendengar kita, pertama kita mendengar pakai alat. Benar? Apa alat? Nama alatnya? Nama alatnya telinga atau kuping. Kalau saya itu mendengar Allah pakai kuping apa tidak, ibu-ibu? Mendengar Allah pakai kuping apa tidak? Ingat, kalau kuping sudah ada pada kita, sudah ada pada makhluk, Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah bersalah-salahan, berbeda, tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau mendengar pakai kuping itu makhluk, maka mantapkan dalam hati. Jangan ada terlintas Allah mendengar pakai kuping. Allah mendengar pakai telinga. Andai kata ada, begitu kita baca ayat, di antaranya ada ayat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia, Allah itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, maka jangan ada terbayang di kita, ada terlintas di pikiran kita. Kalau kita mendengar pakai kuping, berarti Allah juga pakai kuping. Buang. Buang. Ingat, Bu, penting kita ngaji ini. Karena kita disuruh untuk mengenal Allah. Jangan kita cuma tahu Allah itu di huruf alif, lam, lam, ha. Apa kata Nabi? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal kepada Allah. Jadi kalau berdasarkan kepada hadis ini, bahkan belajar mengenal Allah itu adalah
perkara pertama dalam urusan beragama. Dalam agama apa? Dalam agama Islam. Jadi kalau ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, mengabdi, menghambakan diri, menyembah, memuja hanya kepadaku. Maka semestinya sebelum kita melakukan pemujaan, sebelum kita melakukan penyembahan, terlebih dahulu kita harus tahu dengan yang kita akan sembah itu. Maka itu Nabi mencontohkan awal dia diangkat menjadi Rasul 13 tahun di kota Mekah, belum ada ajaran yang lain kecuali Nabi baru mengajarkan tentang siapa itu Tuhan yang sebenarnya yang berhak untuk disembah dan siapa diri dia dalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 13 tahun baru 2 kalimat syahadat yang Nabi ajarkan. Nabi baru mengajarkan tentang siapa itu Tuhan. Siapa itu Nabi Muhammad. Sudah percaya, baru disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama, dalam kita ngaji tentang sifat sama Allah, satu, mendengar Allah tidak sama dengan mendengar makhluk. Dari segi apa? Yang pertama, kalau makhluk mendengarnya pakai alat, Allah tidak. Jadi kalau makhluk mendengar pakai kuping, jangan ada terlintas di hati kita begitu kita masuk ayat Al-Quran tentang Allah Zat yang maha mendengar, terus terlintas Allah berkuping. Jangan ada, harus dibuang. Kemudian yang kedua, Ustaz tanya, apakah setiap yang punya kuping dengar? Ibu, Ustaz tanya, yang kedua, apakah setiap yang punya kuping dengar? Bayi yang baru lahir dengar tak? Bayi yang baru lahir dengar tak? Ada yang dengar, ada yang tidak. Di antara yang diajarkan oleh Nabi untuk kita lakukan ketika Nabi baru lahir apa? Diazankan di kuping kanan, diikomahkan di kuping sebelah kiri. Artinya bayi lahir dengar. Tapi apakah dengarnya itu serempaan dengan adanya kuping? Tidak. Ngapa? Karena dengar pada makhluk itu sifat datangan. Dengar pada makhluk itu sifat datangan. Kalau cak itu berarti yang mendengar itu bukan kuping, bukan telinga. Ngapa kita punya kuping dengar? Karena didatangkan pendengaran. Buktinya mana? Banyak yang punya kuping bahkan lebih besar dari kuping kita tak dengar. Ada? Bahkan barangkali ada yang kupingnya 3. Pengen tahu, buka YouTube. Manusia berkuping 3.
Benar Bu kira-kira? Ini cak main-main tapi serius kita nih. Ya cak main-main tapi serius. Jadi dari segi mendengar, dari segi pendengaran, kalau mendengarnya Allah, hiya as-sam'u hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Kalau mendengarnya Allah itu memang zat Allah yang mendengar. Kalau mendengarnya Allah memang zat Allahnya yang mendengar. Karena dalam kitab ini disebutkan as-sam'u hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Sifat sama itu adalah satu sifat yang ada, yang qadim, yang berdiri pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ada, Allah dengar. Kalau kita awal ada, belum dengar. Awal ada, belum dengar. Dan kalau dengarnya Allah memang zat Allah mendengar, tapi kalau mendengarnya makhluk, mendengarnya kita karena didatangkan. Artinya bukan kita yang mendengar, bukan kitanya yang mendengar. Ngapa? Karena sifat mendengar pada makhluk itu datangan, didatangkan. Jadi kalau bahasa ilmu tauhidnya, kalau Allah mendengar, kita didengarkan. Ngapa? Pantasnya disebut didengarkan karena mendengar makhluk, mendengar kita datangan. Ada orang lumpuh, ada orang lumpuh, kita tegakkan, kita tegakkan. Berdiri dia sama macam kita, tegak. Nak nyingok ke yang mana lebih pantas untuk disebut ke dia? Apa ke dia berdiri, apa ke dia didirikan, tinggal tu. Begitu dia sudah tegak, tinggal tu. Kenapa terjadi? Membumbu. Kita tegak tu. Nah, untuk mengetahui apa ke dia itu bisa yang pantas yang disebut dia tegak, apa dia ditegakkan. Nah, begitu dia sudah tegak, tinggal ke. Tapi jangan orang lain, keluarga kamu dewek. Kira-kira tak mana apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Tangkap polisi kamu, tangkap polisi ngapo munuh dia. Sedikit gara-gara kamu tegak terus kamu tinggal, kemati dia. Ngapa? Karena tegaknya didatangkan. Sehingga pada saat yang negakkannya berlepas dari dia, maka nyampak dia. Benar tak? Maka itu jangan heran banyak kuping yang tak dengar. Ngapa? Karena mendengar pada kuping itu sifat datangan. Maka secogok kuping tak dengar. Berapa sudah? Bedanya dua. Kemudian yang ketiga, bedanya kalau mendengar yang ada pada makhluk itu sangat terbatas. Cak sekarang ada dua suara. Ada suara Ustadz ceramah, ada suara anak-anak ribut di luar. Sudah mulai buyar kan? Benar tak? Sudah mulai buyar kan? Iya.
Dan buyarnya itu bukan kedengaran galau-galau dengan jelas, ujungnya timbul tak jelas galau. Anak-anak di luar tak jelas, ustadz yang ceramah juga timbul tidak jelas. Dari segi jarak tak bisa jauh, terbatas. Tapi mendengarnya Allah tidak terbatas. Bahkan mendengarnya Allah termasuk mendengar yang zahir dan mendengar yang batin. Ibu-ibu baru berutuk dalam hati ibu itu tahu sudah Allah. Allah sudah tahu. Tapi kalau yang ada pendengaran yang ada pada kita, Ustadz ngomong deh, kadang terdengar cak ngimal kan. Padahal udah pakai mic mantunya. Tapi mendengar yang ada pada Allah baru kita berbisik, bukan mulut yang berbisik, tapi hati. Itu sudah didengar oleh pendengaran oleh Allah. Sudah didengar oleh sifat samanya Allah. Dan kalau kita mendengarnya cuman fokus pada satu suara tadi. Cuman bisa fokus pada satu suara. Kapan sudah masuk suara yang lain sudah tak jelas. Sudah tak jelas lagi. Tapi mendengarnya Allah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suara apapun yang ada di alam semesta ini, baik yang besar maupun yang kecil, secara sekaligus bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, tak katik sedikit pun yang tersamarkan. Hebat tak Allah? Hebat tak? Maka jangan bisik-bisik kamu. Apalagi bisik ke ustaz misalnya. Bisik ke ngato ustaz, berhenti. Allah Maha mendengar. Jangankan yang kamu bisik itu, yang ada di otak kamu ngato ustaz, didengar oleh ustaz, oleh Allah sudah. Sudah didengar oleh Allah. Yang ada di otak, yang ada di hati, Masya Allah. Maka tak pantas kalau ada zat yang bisa mendengar cak itu, kita nak nyembah yang mendengarnya pakai alat, yang mendengarnya pendengaran didatangkan tadi, yang pendengarannya keterbatasan. Tidak pantas. Kemudian apa lagi bedanya? Kalau dalam hukum Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada namanya hukum akal. Masih ingat ada berapa hukum akal kemarin? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Apa wajib? Al-wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu. Wajib adalah sesuatu yang tidak mungkin tak katiknya. Artinya wajib ada menurut akal. Kemudian yang kedua, mustahil. Apa mustahil? Al-mustahilu huwa, mustahil adalah alladzi la yumkinu wujuduhu. Kebalikan. Kalau wajib adalah sesuatu yang tidak mungkin tak katiknya, artinya wajib ada. Nah, kalau mustahil sesuatu yang tidak mungkin adanya, artinya mustahil ada. Kemudian yang ketiga, jaiz. Apa itu jaiz?
Jaiz adalah sesuatu yang mungkin ada, mungkin kati. Mungkin ada, mungkin kati. Jaiz bagi Allah fi'lu mumkinin au tarkuhu. Memperbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Apa yang mungkin? Alam. Alam. Yang mungkin itu alam. Yang mungkin itu adalah makhluk. Perkara yang boleh ada boleh tidak itu adalah makhluk. Ngapo? Karena adohnya tergantung dengan yang ngadohkan. Nah, bedanya sifat sama Allah dengan mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau mendengar Allah hukumnya dalam hukum akal wajib. Sedangkan mendengar pada makhluk jaiz. Mendengar pada Allah wajib, hukumnya ada, mustahil Allah peka. Kalau manusia, kalau makhluk termasuk manusia, jaiz lah. Jaiz. Boleh mendengar, boleh tidak. Kenapa? Karena mendengarnya bukan asli. Mendengar pada makhluk bukan asli. Mendengar pada makhluk datangan. Kapan datangan berarti ada yang natangkan. Kapan ada yang natangkan berarti ada ketergantungan. Dengan siapa ketergantungannya? Dengan yang natangkannya. Kapan yang natangkannya? Natangkan berarti ada. Kapan yang natangkannya? Tidak natangkan atau belum natangkan berarti dia tidak ada atau belum ada. Nah, mendengar Allah itu wajib. Mendengar makhluk jaiz. Artinya makhluk boleh dengar, boleh peka. Kasar, makhluk boleh dengar, boleh peka. Kapan dengar? Ketika yang mendengar natangkan pendengaran kepada makhluk. Kapan dia peka? Ketika yang mendengar tidak mendatangkan pendengarannya kepada makhluk. Maka dalam kajian ilmu tauhid tak boleh uang yang dengar sombong dengan yang tak dengar. Mana bukti sombongnya? Peka. Tahan. Wong tak tahu tahan bisik-bisik dia. Atau lagi pakai bahasa kasar. Popok. Boleh tak? Tidak, tak boleh. Semestinya yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Ngapa? Bukan bersyukur dia peka, bukan. Kalau bersyukur dia peka, nah salah juga. Tapi bersyukurnya kemana? Bersyukur Allah tidak membuat kita peka. Bersyukur Allah mendatangkan pendengaran di kuping kita. Ini hak guna pakai deh kuping kita. Iya. Ya hak guna pakai deh kuping kita. Kalau sudah kita balik ke Allah, kita gandengkan dengan Allah, bukan lagi kuping kita ini. Tapi jangan pula dikatakan kuping Allah. Milik Allah. Kalau milik itu tak mesti nyatu. Ya kalau milik. Benar tak? Macam cak ibu punya jilbab misalnya, nyatu tak dengan ibu? Tidak. Jadi dengan ngaji tauhid ini semestinya kita tambah tawadu. Tak ada naik-naik.
Ada yang ngaji tauhid naik-naik dia. Dianggapnya ajis. Ada juga yang cece. Sesat galau kamu. Ada lagi yang ngaji tauhid bahayanya nganggap diri dia Tuhan. Ada juga yang cece. Zat Allah zatku, sifat Allah sifatku. Ada juga yang ngaji cece. Dalam kajian yang anda dapat tak ada cak itu. Tetap Allah Tuhan, kita hambanya. Jadi Allah tidak ada turun martabatnya. Kalau Allah kita Allah, nah turun martabat Allah. Sakit perut, oh Tuhan sakit perut. Semestinya kalau sudah jadi Tuhan tak perlu lagi sakit perut. Ada yang nak di-sharingkan sampai di sini?